Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Zahra Rahmawati dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Representasi Nilai Budaya Jawa dalam buku cerita anak Dwi Bahasa, Kajian Simbolisme dan Aspek Kebahasaan pada buku terbitan Balai Bahasa Jawa Timur tahun 2023. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah budaya Jawa merupakan salah satu khasanah budaya Nusantara yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui berbagai saluran, termasuk sastra lisan dan tulis. Dalam budaya Jawa dikenal berbagai nilai utama seperti rukun, harmoni sosial, unggah-ungguh, kesopanan dalam bertutur dan bersikap, tepo seliro, toleransi dan empati, serta penghormatan terhadap leluhur dan tradisi. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dalam membentuk karakter masyarakat Jawa. Namun, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, nilai-nilai ini beresiko tergerus dan terlupakan oleh generasi muda. Upaya pelestarian nilai-nilai budaya Jawa perlu dilakukan secara sistematis, khususnya melalui media yang dekat dengan anak-anak sebagai generasi penerus. Buku cerita anak menjadi salah satu media yang potensial karena memiliki kekuatan menyampaikan pesan moral dan budaya secara menyenangkan dan mudah dipahami. Cerita anak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan media internalisasi nilai. Dalam konteks ini, buku cerita anak Dwibahasa menjadi pilihan strategis karena mampu memperkenalkan nilai budaya sekaligus memperkuat literasi multibahasa. Dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk pelestarian bahasa dan sastra daerah pada tahun 2023 telah menerbitkan sejumlah buku cerita anak Dwibahasa. Buku-buku ini menampilkan cerita-cerita yang tidak hanya menarik secara naratif, tetapi juga mengangkat simbol-simbol budaya lokal seperti lesung, jaran kecak, ladu, bandeng kawak, dan lempung. Simbol-simbol budaya tersebut dimunculkan melalui narasi, tokoh, latar cerita, serta kosakata yang khas digunakan dalam dua bahasa, yakni bahasa daerah atau Jawa dan bahasa Indonesia. Penekanan pada representasi simbolisme budaya serta penggunaan kosakata kultural menjadi daya tarik tersendiri sekaligus titik kajian penting dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dikuatkan dengan penelitian terdahulu dan pada kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal, sekaligus memperkuat kajian sastra anak dan linguistik budaya dalam konteks pelestarian warisan budaya Jawa. Dan rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana simbolisme budaya Jawa direpresentasikan dalam cerita anak dan bagaimana aspek kebahasaan digunakan untuk menyampaikan nilai budaya tersebut. Dan tujuan penelitiannya menganalisis simbolisme budaya Jawa dalam buku cerita anak, Dwi Bahasa, mengungkap penggunaan kosakata budaya dalam dua bahasa Jawa dan Indonesia, serta menginterpretasi nilai-nilai budaya melalui teori Gertz dan Barthes. Dan tinjauan pustaka yang digunakan di sini menggunakan uh, dari Gertz ya, di khususnya budaya sistem simbol dan Bartes tahun 1967, bagaimana dilihat simbolnya, makna denotatif dan konotatif, serta kedua penelitian terdahulu. Dan metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif ya dan analitis serta datanya dengan 5 buku cerita anak di bahasa Bali
Peribahasa Balai Bahasa Jawa Timur pada tahun 2023 dengan menggunakan teknik studi pustaka, analisis isi, pembacaan mendalam, close reading, serta menggunakan teori simbolisme budaya dari teorinya Gertz dan semiotika dari teorinya Bartas. Nah, ini beberapa objek penelitiannya. Ada 5 objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni cerita nonton festival musik lesung, kemudian seni jaran kencak, Ladu Pelangi Noni, Festival Bandeng Kawak, dan Coklat Soko Lempung. Jadi ini dari seni, tradisi, dan juga kuliner. Dan hasil dari penelitian ini ya didapat aspek simbolisme dan kebahasaan dalam 5 cerita anak dwi bahasa Jawa Timur, yang mana di sini diarahkan pada temuan simbol budaya dan kosakata kultural dalam teks naratif, dialog tokoh, deskripsi latar, serta representasi dalam 2 bahasa. Di sini bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Yang mana dari kelima cerita ini ya tadi nonton festival musik lesung, seni jalan kencak, ladu pelangi noni, festival Bandeng Kawak, coklat Soko Lempung. Nah, ini beberapa temuannya dari hasil simbol budaya. Oke, temukan nilai gotong royong ya. Kemudian nilai budayanya rukun di cerita nonton festival musik lesung. Kemudian ada di cerita seni jaran kencak. Ini ditemukan simbol budaya ekspresi kolektif dan nilai budayanya unggah-ungguh. Di cerita Ladu Pelangi Noni, ini ditemukan simbol budaya relasi keluarga dan nilai budayanya Tepo Sliro. Dan di cerita Festival Bandeng Kawak, ini simbol budaya panen raya dan nilai budayanya syukur dan ketukunan. Dan yang terakhir di nilai cerita Coklat Soko Lempung, ini ditemui simbol budaya kreativitas lokal dan nilai budayanya warisan budaya. Kemudian di bagian hasil kosakata budaya, ini ada di bahasa Jawa ya, ada lesung itu sendiri yang merupakan alat musik tradisional, jeladren. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya adonan ya. Kemudian jumengglung, pawang, gelepung ketan dengan bentukan kata, nomina, verba, dan frasa budaya. Serta di sini analisis simbolismenya, bagaimana makna sosial ya dan moral serta spiritual ini ditemukan di kelima cerita ini ya, antara lain tadi nonton festival musik lesung, seni jaran kencak, dan Ladu Pelangi Noni, serta festival Bandeng Kawat. Untuk analisis kebahasaan sendiri, ini bagaimana bahasa sebagai alat pewarisan nilai budaya. Kosakata budaya dipertahankan dalam 2 bahasa, edukatif, pelestarian, serta menjadi jembatan multibahasa dan multikultural. Simpulan dari artikel ini, ya, penelitian ini, bagaimana buku cerita anak pribahasa ini menjadi media strategis dalam pelestarian budaya Jawa. Simbol budaya dan kosakata kultural memperkuat nilai karakter dan perlu didorong sebagai bahan ajar tematik berbasis budaya lokal. Beberapa saran ini untuk pendidik ya bisa digunakan sebagai bahan ajar dari terbitan Balai Bahasa Jawa Timur, cerita anak ini
dalam peribahasa. Kemudian untuk penulis, melanjutkan produksi cerita anak lokal yang kontekstual. Untuk peneliti, mengkaji dari sudut ilustrasi atau respons pembaca. Serta untuk pemerintah, terus mendukung penerbitan dan distribusi buku lokal ini. Nah, jadi itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.